Salam sejahtera. Cagar budaya adalah sebuah benda fisik yang merupakan bagian dari warisan budaya suatu kelompok atau masyarakat. Maksud dari adanya cagar budaya adalah untuk memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Untuk salah satu contohnya yaitu kelenteng. Kelenteng sendiri adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Di Indonesia sendiri, penganut kepercayaan tradisional Tionghoa sering disebut sebagai penganut agama Konghucu. Istilah kelenteng berasal dari suara yang terdengar dari bangunan suci tersebut saat sedang menyelenggarakan upacara sembahyang. Kalau boleh tahu, kelenteng ini didirikan pada tahun berapa? Tahun 1898. Pasti ada pastinya. Terus apa sih Pak maksud dan tujuannya didirikannya tempat ini? Pada masa itu abad 14 itu di negeri Tiongkok itu kan bergejolak, artinya ada perkacauan, sehingga sebagian masyarakatnya itu eksodos berusaha keluar dari negeri Tiongkok itu dengan peralatan sederhana seperti rakit bambu, rakit pohon kelapa. Itu mereka menyeberangi lautan itu ke seluruh negeri kemana-mana itu. Nah, sebagian juga terdampar di daratan Indonesia, di pantai-pantai Indonesia itu. Nah, pada waktu itu mereka bersepakat artinya mendirikan ini tujuannya untuk singgah dan untuk beribadah. Kayak zaman dulu itu kan tidak ada penginapan. Nah, kenapa sebagian besar kok posisinya dekat-dekat perairan? Karena pada masa itu kan tidak ada kendaraan darat, dibilang begitu. Jadi mereka itu pakai sampan, pakai perahu-perahu kecil. Jadi alasan dari didirikannya tempat ini itu kebanyakan di sekitar sungai ya Pak? Ya, artinya dekat wilayah pantai, artinya tidak terlalu jauh dari pantai, kemudian juga dekat-dekat sungai gitu, karena transportasinya dulu itu dengan sampan, rakit gitu. Ya berarti kalau di sini tuh kayak contohnya itu di sini Sungai Cisangaru sama di Sungai Kalibuman. Ya, maksudnya begitu lah, kurang lebihnya kayak di Kupang juga dekat sungai, Iya, ada. laut, itu sebagian besar. Tapi yang di akhirnya di pegunungan juga ada. Setelah mereka itu agak lama artinya untuk kemudian hari mereka ada yang di gunung-gunung itu ada. Terus selanjutnya bagaimana cara menjaga kelestarian cagar budaya ini? Dan untuk mengenang para leluhur. Nah, suku Tionghoa itu pada masa-masa itu sifatnya itu mencari kehidupan. Jadi yang terdampar di Indonesia kemudian juga di luar negeri itu mereka itu mencari kehidupan karena di negerinya sendiri zaman itu bergejolak ada kekacauan. Jadi kedatangannya suku Tionghoa yang sampai saat ini maksudnya masih ada itu sebetulnya bukan menjajah. Jadi ada riwayat yang terlalu pahit lah pada waktu itu. Cuman pada masa itu tidak ada dokumen, jadi artinya hanya pesan-pesan lisan aja itu. Nah, tidak ada. Kalau misalnya untuk beribadah itu hari apa aja Pak? Kalau umat kelenteng pada umumnya beribadahnya itu tidak berjamaah, perorangan. Kadang-kadang pagi beberapa orang datang gitu. Kadang yang sendirian, ada keluarga, itu kadang siang, kadang juga sore, dan juga malam. Berarti ya itu
Iya, nggak bersamaan, yang umum. Nah, hanya di hari-hari tertentu seperti misalnya perayaan ini, nah itu pengurus dan umat itu baru ada ibadah berjamaah. Berarti kalau ada misalnya kalau ada acaranya yang kemudian besar-besar. Iya, kalau ada hari perayaan aja misalnya kayak ini begitu, nah itu biasanya terjadinya kan satu tahun sekali, yang pada umumnya jatuh di bulan Agustus atau September. Kelenteng Hoktek Pyo Losari yang merupakan salah satu tempat beribadah umat Tionghoa. Tepatnya di Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kelenteng ini berada di sebelah timur Sungai Cisanggarung Losari yang berdekatan dengan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.